Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Suryadi ini, sejatinya ini masih ada di materi pengantar, jurus landasan magnet rezeki. Bahwa ada 4 tipe manusia dalam mencari rezeki. Ada 4 tipe manusia dalam mencari rezeki. Apa itu? Yang pertama, ada orang yang ketika tahu ada rezeki di luar sana, itu rezeki dikejar-kejar. Tapi ternyata rezeki itu semakin dikejar, semakin menjauh. Dan itu banyak sekali di luar sana. Ya, ini adalah orang yang tahu, oh itu ada kupu-kupu, dikejar-kejar tuh kupu-kupunya. Ternyata kupu-kupunya semakin dikejar, semakin terbang, semakin tinggi. Dan justru tanpa kita sadari, kita malah menginjak-injak tamannya. Sehingga bunga-bunganya semakin tidak karuan, sehingga tidak besoknya kupu-kupu tidak akan datang lagi, karena bunganya sudah tidak tertata dengan indah kembali. Maka bukan di tipe yang pertama ini kalau kita ingin membangun taman rezeki. Ada tipe yang kedua. Apa itu tipe yang kedua? Ketika dia tahu ada rezeki di luar sana, rezeki itu cara mendapatkannya butuh effort luar biasa. Sehingga dia mengejar-ngejar rezeki sampai nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Ada nggak itu? Banyak sekali. Contoh nih, orang-orang yang terjebak di zona ini adalah orang-orang yang ketika saat ada customer, ada klien gitu ya, kemudian Allah panggil tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba bayangin sahabat-sahabat Villa. Yang punya rezeki itu datangnya dari Allah atau dari klien kita, dari pembeli kita. Ya, boleh ketikkan di kolom chat ya sahabat-sahabat Villa. Jadi rezeki itu datangnya dari pembeli atau datangnya dari Allah. Kalau rezeki itu yakin banget datangnya itu adalah dari Allah, yang memberikan rezeki itu adalah Allah, maka kalau Allah yang manggil nih, Allah yang memiliki rezeki, kita datangnya kepada Allah dulu atau kita fokuskan kepada pembeli kita. Kira-kira yang mana? Nah ini banyak sekali orang yang inginnya dapat rezeki, tapi yang dilakukan justru tidak semakin taat atau mengikuti atau patuh kepada sang pemilik rezeki. Malah justru dia menganggap bahwa rezeki datangnya dari customer, dari klien. Ini orang yang tipe yang kedua. Dapat nggak nominalnya? Dapat, tapi belum tentu dapatkan keberkahannya. Saat mau dinikmatin, kok merasa ada yang kurang terus. Kok saat mau dinikmatin, kok nggak ada kebahagiaan sama sekali ya di rumah tangga. Saat mau dinikmatin, kok nggak bisa nikmat-nikmat ya, hanya nikmat sesaat saja. Inilah orang-orang yang mengejar rezeki atau mengejar kupu-kupu tadi, sampai nggak ingat kepada sang pemilik kupu-kupu. Kita mengejar yang namanya rezeki sampai nggak ingat kepada sang pemilik rezeki, padahal Allah sudah panggil kita. Ini contoh tipe yang kedua. Nah, ada tipe yang ketiga, ikhtiar sedikit, rezekinya datang. Ya, ikhtiar sedikit, rezekinya datang. Ini contohnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ya, saat beliau itu belajar kepada Imam Malik, beliau keluar dari pesantrennya izin, jalan-jalan. Beliau itu ingin sekali pengen makan buah anggur. Saat beliau jalan-jalan, kemudian ketemu dengan orang yang sedang panen buah anggur. Dipanggillah beliau Imam Syafi'i. Ya fulan, tolong bantu panen saya. Ya, coba lihat polanya ini ya. Imam Syafi'i nggak perlu nanam anggurnya, karena anggur itu kalau panen butuh 2 tahunan, butuh 2,5 tahun. Dia nggak perlu nunggu 2,5 tahun. Pas pengen hanya tinggal bantuin manen, nggak perlu ngasih pupuk, nggak perlu ikhtiar luar biasa, hanya ikhtiar dikit saja, ikut panen, dapat tuh dikasih anggur. Senangnya luar biasa. Inilah orang-orang juga hamba-hamba pilihan, makom yang dahsyat, ikhtiar sedikit. Jadi kita ya membangun taman, belum sampai subur saja, kupunya udah datang gitu. Tapi ada tipe yang keempat. Apa itu? Belum sampai beliau itu ikhtiar, fokusnya masih memperbaiki hubungannya dengan Allah saja, Allah sudah datangkan rezekinya. Contohnya siapa? Contohnya adalah Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Beliau baru ingin sekali, kayaknya enak nih, mau ngajar ke pesantren, ngajar santri, makan buah anggur. Pintu baru dibuka, Imam Syafi'i sudah datang nganterin anggurnya. Sementara di Al-Quran dijelaskan, daun yang jatuh saja nggak ada yang kebetulan, maka proses datangnya Imam Syafi'i pun nggak ada yang kebetulan. Artinya saat Imam Malik itu baru batin di benaknya, saya pengen banget makan buah anggur, tiba-tiba menggetarkan arasnya Allah doa itu, dan Allah ijabah, Allah paksakan Imam Syafi'i menghantarkan tuh anggurnya. Jadi belum sampai ikhtiar, rezekinya datang. Dan itulah yang dipelajari dalam magnet rezeki. Duduk diam, rezeki datang. Sebagaimana Siti Maryam, bahwa apa? Masuk ke dalam mihrab, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Masuk ke dalam mihrab, yang punya rumah tuh Nabi Zakaria mau nganterin rezeki, kaget. Kok selalu wajada indaha rizqa, selalu ada rezeki di sampingnya mihrabnya Siti Maryam. Padahal dapur belum ngebul, padahal pasar belum buka, kok selalu sudah ada rezeki. Kuncinya apa? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu dalam memberikan rezeki ya bukan karena ikhtiarnya, tapi karena kehendaknya Allah. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya, bighairi hisab, tanpa perhitungan, bukan karena sebab akibat.
Jadi sekuat apapun ikhtiar, kalau Allah nggak ijabah ya tentu nggak akan datang. Tapi kalau Allah ijabah itu pasti datang. Jadi ikhtiar itu bukan satu-satunya cara untuk menghadirkan rezeki. Ikhtiar itu hanyalah alat untuk kita, wasilah untuk kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, gimana caranya agar kita tidak terjebak dalam zona prinsip ekonomi tadi? Coba deh baik-baik sahabat-sahabat pilih. Kita cerna lagi baik-baik prinsip ekonomi dengan apa yang ada diajarkan dalam Islam. Di dalam Islam diajarkan, ya, barang siapa yang memberi, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Ini dalam Islam. Tapi dalam ilmu barat pakai prinsip ekonomi, ya, kamu boleh untung, tapi ya, masya Allah, modal sekecil-kecilnya, untung sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Akhirnya apa? Kita seringkali yang penting kita bahagia, nggak peduli sama yang lain. Jadi untung sebesar-besarnya, modal sekecil-kecilnya. Ini sama halnya dengan namanya MEDIT, atau lebih enaknya disebut dengan namanya KIKIR. Nah, ini masuk lagi perisai rezeki. Bukan yang justru diajarkan dalam Islam. Padahal dalam Islam diajarkan, semakin kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Semakin kita memberi, Allah yang akan memberi kita. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim pun disampaikan, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau sampai dengan detik ini kok kita nggak ditolong-tolong oleh Allah, maka kita cek sudah seberapa banyak orang-orang yang kita tolong melalui perantara kita dengan izin Allah. Kalau selama ini belum ada, justru yang kita lakukan justru tengadah terus kepada Allah, tapi kita tidak menolong, membantu pada orang-orang di sekitar kita, ya wajar kalau Allah belum menghadirkan pertolongannya. Bukan karena Allah nggak mau, tapi kitanya sendiri yang masih pegang prinsip ekonomi tadi, masih pegang perisai rezeki tadi. Padahal dalam Islam, semakin kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Jadi dalam penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari ini gimana agar tidak terjebak dalam zona tadi, gitu ya? Maka kita lakukan dua hal. Yang pertama, fokuskan dulu diri kita untuk duduk diam, ya, lepaskan perisai rezekinya. Fokuskan dulu untuk membangun taman rezekinya. Dengan cara apa? Kita justru bekerja keras di ibadah-ibadah kita. Kita bekerja keras di ketakwaan kita. Karena dari jalan itulah Allah jamin rezeki kita. Sementara dalam ikhtiar kita, pekerjaan kita, rutinitas kita, boleh kita itu ngambil untung. Tapi niatkan, bukan semata-mata karena kita ingin untung, tapi itu sebagai wasilah untuk menyempurnakan amal solih kita. Jadi duduk diam itu adalah kita memperbaiki hablum minallah kita. Sementara kita bekerja ikhtiar, boleh nggak? Boleh. Tapi niatkan dengan sungguh-sungguh ini untuk menyempurnakan amal kita, merawat terumbu karang terbaik kita. Jadi yang ada apa? Kita menolong mereka, memuliakan mereka, membahagiakan kita. Kalaupun toh kita jualan, kita boleh ngambil untung, tapi jadikan orang lain itu lebih untung atas keberadaan kita. Contohnya gimana? Contohnya nih, kalau kita jualan bukan hanya sekedar kalau sudah dibeli, kita kasih dengan dua tangan, kita kasih kembalian sudah cukup. Enggak. Tapi tambahkan orang itu harus lebih untung daripada kita. Apa itu? Kita tambahkan dengan doa-doa kita. Jadi kalau kita nggak bisa memberi dengan memanjangkan tangan kita, memberikan persembahan berupa nominal, berupa barang, maka kita jadikan keuntungan orang lain itu dengan cara apa? Kita panjangkan lisan kita tambahkan doa-doa yang terbaik kepada mereka. Kan kita juga sudah belajar dalam jurus kickback, dalam ilmu ya kickback. Barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, justru keajaiban hadir kepada kita. Mengapa? Karena malaikat akan mengaminkan kita. Sementara doanya kita dengan aminnya malaikat, kira-kira ya bersih mana malaikat dengan kita? Kalau manusia itu kan kullu bani adamun khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu pasti punya perisai rezeki. Ya, pasti punya khata'un, dan sebaik-baik yang punya perisai rezeki adalah bertaubat kepada Allah. Kalau malaikat gimana kira-kira? Pernah nggak malaikat berbuat dosa? Pernah nggak malaikat berbuat perisai rezeki? Tentu malaikat nggak pernah. Maka kalau malaikat yang senantiasa taat dan itu mengaminkan doa kita, dari wasilahnya kita membuat orang lain lebih untung, kita doakan mereka dan lain sebagainya, maka keuntungan itu akan kembali kepada kita, sahabat-sahabat fillah. Jadi kalau sahabat-sahabat fillah mungkin ada yang punya usaha jualan soto gitu ya, maka lakukanlah mulai dari saat ini. Ya, kalau ada pembeli lewat, ataupun ada orang yang lewat, ataupun ada bahkan kompetitor kita yang sama-sama jualan soto, kita doakan. Kita jadikan mereka lebih untung. Ya, kita doakan. Ya Allah, semoga sotonya laris. Ya Allah, semoga orang-orang yang membeli kepada saya, amanah-amanahnya dilunaskan.
Ya Allah, terima kasih. Semoga orang yang membeli makanan di saya ini, semoga seluruh keluarganya sehat. Ya Allah, saya doakan semoga orang-orang yang datang di sini ataupun yang belum datang ke sini, yang baru lalu lalang di sekitar saya, semoga rumah tangganya harmonis. Tambahkan terus tuh doa-doa penuh kebaikan semuanya, sahabat-sahabat fillah. Maka insya Allah ya, kita pun di situ justru kita sedang membangun taman yang jauh lebih indah. Maka nikmat-nikmat itu sudah pasti otomatis, kupu-kupu itu, rezeki-rezeki itu akan berdatangan dengan sendirinya. Dengan jalan apa? Wayarzuhu min haitsu la yahtasib. Datang dari arah tidak disangka-sangka. Sebagaimana kupu-kupu, kita nggak pernah tahu dari mana datangnya kupu-kupu. Yang jelas datang saja, terus-menerus hadir kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Suryadi.